Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Mungkin terakhir kita sampai pada distribusi binomial. Kemudian saya sudah terima tugas evaluasi yang telah kalian kerjakan untuk distribusi binomial. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke distribusi hipergeometris. Nah, adakah yang masih bingung untuk penerapan perhitungan distribusi binomial? Oke. Jadi di soal evaluasi berbunyi sebuah penelitian di suatu pabrik diperoleh hasil bahwa probabilitas produk bisa dikomersialkan dari total produksi adalah 87%. Dan sisanya tidak dapat dikomersialkan karena terdapat cacat. Nah, kemudian seorang mahasiswa menjadikan pabrik tersebut sebagai lokasi penelitian dan mengambil sampel 75 produk. Kemudian pertanyaannya, A. Berapa probabilitas setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan? B. Berapa probabilitas tidak ada produk yang dapat dikomersialkan? C. Buat grafik batang hubungan antara variabel acak, produk komersil, dan probabilitasnya. Oke, mari kita sama-sama mengerjakan sambil kalian mengecek hasil daripada yang telah kalian kirimkan ke saya. Oke, konsep daripada distribusi binomial sebagaimana yang telah kita pelajari. Sebelum kita mengerjakan suatu kasus, kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dimiliki dari kasus tersebut. Nah, untuk probabilitas binomial kita harus yakin terlebih dahulu bahwa yang pertama, hasil dari tiap percobaan dari suatu eksperimen digolongkan menjadi satu atau dua kategori yang saling lepas, keberhasilan atau kegagalan. Nah, ditinjau dari soal evaluasi, di sini adalah produk yang bisa dikomersialkan atau yang tidak dapat dikomersialkan. Maka sudah jelas terdiri dari dua kategori yang saling lepas, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Bisa produk yang bisa dikomersialkan kita anggap sebagai keberhasilan, kemudian kegagalannya adalah produk yang tidak bisa dikomersialkan. Maka syarat pertama, ciri yang pertama terpenuhi. Kemudian variabel acak menghitung jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Iya, variabel acak dalam soal kalian di sini adalah produk yang dikomersialkan, karena di sini adalah jumlah keberhasilan. Keberhasilannya adalah produk yang dikomersialkan. Kemudian, probabilitas keberhasilan dan kegagalan tetap sama pada setiap percobaan. Nah, di sini dalam soal kalian ada suatu produk yang dikategorikan dia mungkin bisa dikomersialkan atau tidak dikomersialkan. Di sini sudah jelas probabilitas keberhasilannya, probabilitas kegagalannya akan tetap sama pada setiap percobaan. Misal satu produk tertentu dia dapat dikomersialkan, kemudian satu produk tertentu tidak dapat dikomersialkan. Tidak mungkin satu produk memiliki dua kategori. Katakanlah satu produk ini adalah bisa dikomersialkan sekaligus tidak bisa dikomersialkan. Itu tidak mungkin. Maka percobaannya adalah saling bebas, bahwa hasil dari suatu percobaan juga tidak mempengaruhi hasil dari percobaan lainnya. Kalau sudah disimpulkan bahwa satu produk adalah bisa dikomersialkan, maka tidak mungkin itu akan mempengaruhi pada percobaan berikutnya. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kasus tersebut adalah terpenuhi sifat-sifat daripada binomial, kemudian kita coba analisa. Ada beberapa yang perlu dianalisa dalam distribusi binomial, atau setidaknya kita tahu
angka-angka di dalam soal ini menunjukkan apa saja. Yang pertama, banyak percobaan, disimbolkan dengan N. Kemudian ada variabel acak, jumlah keberhasilan disimbolkan dengan X. Kemudian ada probabilitas keberhasilan, ada Pi. Nah, cara bagaimana kita menghitung probabilitasnya adalah PX sama dengan seperti ini ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung kerjakan menggunakan Excel. Oke. Nah, binomial. Ini untuk contoh yang telah saya share di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan coba mengerjakan evaluasi kalian. Saya coba tuliskan terlebih dahulu. Evaluasi 14.05.20 agar sesuai dengan di classroom. Oke. Sebuah penelitian di suatu pabrik diperoleh hasil bahwa probabilitas produk bisa dikomersialkan dari total produksi adalah 87%. Apa ini 87%? Oke. Kita punya besaran 87%. 87% di sini adalah sama dengan 0,87. Nah, kita harus simbolkan terlebih dahulu. Oke. Setidaknya dalam distribusi binomial, kita harus tahu ada yang disebut dengan N, P, kemudian ada yang disebut dengan X. Nah, N di sini adalah banyak percobaan. Kemudian P di sini adalah probabilitas keberhasilan. Maka di sini adalah P. Probabilitas keberhasilan, keberhasilannya adalah ketika produk dapat dikomersialkan. Dan sisanya tidak dapat dikomersialkan karena terdapat cacat. Oke. Kemudian seorang mahasiswa menjadikan pabrik tersebut sebagai lokasi penelitian dan mengambil sampel 75 produk. Maka 75 produk di sini adalah N. 75. Ya kan? Kemudian pertanyaannya adalah berapa probabilitas setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan? Ini pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama ya. 1, yang ditanyakan adalah setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan. Angka 20 di sini adalah variabel acak X. Sama dengan 20. Berikutnya, soal nomor 2. Berapa probabilitas tidak ada produk yang dapat dikomersialkan? Jika tidak ada produk yang dapat dikomersialkan, maka X-nya di sini sama dengan 0. Ya kan? Kemudian, pertanyaan ketiga. Buat grafik batang hubungan antara variabel acak produk komersil versus produk komersil versus probabilitasnya. Oke, agar lebih mudah, kita kerjakan menggunakan Excel dengan cara yang persis saya telah tunjukkan di pertemuan sebelumnya. Kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Di sini ada tabel keberhasilan dan tabel probabilitas. Oke. Kita tuliskan di sini keberhasilan. Keberhasilan di sini adalah produk yang dapat dikomersialkan. Kemudian di sini probabilitas. Oke, mungkin di sini kita keluarkan terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, karena di sini ada sejumlah 75 produk, N-nya 75. Kita tuliskan di sini 0 hingga 75. Jadi kalian tinggal drag sejauh, terlalu banyak. Mohon maaf, 75. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke. Kita buat tabel agar lebih rapi. Oke.
Oke. Oke, tidak masalah, kita tuliskan kembali. Keberhasilan, kolom sebelahnya adalah probabilitas. Di sini kita tuliskan 0, artinya adalah keberhasilan di sini adalah produk yang dapat dikomersialkan. Jadi yang pertama adalah 0 produk, artinya tidak ada produk yang dapat dikomersialkan. Nah, urut ya, 0 hingga 75. Karena di sini sebanyak 75 produk. Oke, kita tinggal drag ke bawah sebanyak 75. Oke. Selanjutnya kita tinggal mencari atau menghitung besaran probabilitas dengan rumus. Karena terlampau banyak, ketika kalian mengerjakan secara manual menghitung satu-satu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kita menggunakan Excel. Langkahnya persis sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di bagian sel sejajar dengan angka 0, di bagian di bawahnya probabilitas, kita klik atau tempatkan kursor di sini. Kemudian kita klik bagian formula di bagian atas, lalu di sebelah kiri paling ujung ada insert function. Nah, kita klik bagian insert function. Kemudian pada kotak dialog pilih statistikal di dalam kategori fungsi. Jadi di kategori fungsi or select kategori, di sini kita pilih statistikal. Oke, tadi pilih statistikal di bagian sebelah sini ya, kita pilih bagian binomDis atau binomial distribution. BinomDis kita klik. Oke, kemudian kita tekan OK. Nah, akan muncul kotak dialog function argument seperti ini. Function argument untuk binom distribusi binomial. Kemudian di sini ada number S, kemudian ada trial, kemudian ada probability S, ada kumulatif. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk jumlah keberhasilan. Kita tinggal klik sel di bagian keberhasilan karena kita minta 0. Selanjutnya trialnya di sini adalah jumlah daripada percobaan. Di sini ada 75. Kita ketik 75. Selanjutnya probability di sini adalah probabilitas keberhasilan 0,87. 0,87. Nah, bagian kumulatifnya kita ketik atau kita berikan angka 0. Nah, selanjutnya kita tinggal tekan OK. Nah, ini adalah hasil probabilitas daripada keberhasilan 0 atau tidak ada produk yang dapat dikomersialkan dengan probabilitas sekecil ini ya, 3, sekian 10 pangkat negatif 6,7. Kalian bayangkan, sangat-sangat kecil. Setelah itu, untuk mempermudah penggunaan rumus, kita tinggal drag ke bawah, tapi dengan syarat kalian letakkan kursor di bagian kanan sebelah pojok sini ya, hingga muncul tanda plus hitam. Nah, seperti ini kalian belum bisa untuk plus putih. Nah, ketika muncul plus hitam, kalian tinggal drag ke bawah. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Ini belum menjawab apapun pertanyaan dari pertanyaan di evaluasi kalian ya. Jadi, ketika kita akan mencoba menjawab pertanyaan pertama atau pertanyaan A, ini ya. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan? Jika pertanyaannya adalah setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan, maka apakah jika satu produk
masuk dalam kategori setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan. Oke. Jangan terjebak dengan kata-katanya ya. Kita coba ke PPT. Oke. Kata-kata setidaknya. Apakah maksudnya adalah mulai dari 20 hingga 75 atau mulai dari 0 hingga 20? Setidaknya. Berapa probabilitas setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan? Oke, kita tinjau ulang bagian frekuensi kumulatif di bawah. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Berapa probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan. Nah, di sini probabilitas setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan. Hampir sama dengan ini, hanya penggunaan katanya yang dirubah. Artinya kalau kita tinjau jawaban ini ya, untuk jawaban B, sedikitnya 7 artinya kita untuk X probabilitasnya adalah lebih dari atau sama dengan 7, dengan N adalah 12 dengan Pi sekian. Maka soal kalian, kita kembali ke Excel. Nah, di sini bukan X sama dengan 20, karena di sini yang kita gunakan adalah setidaknya 20 produk dapat dikomersialkan. Artinya bisa lebih dari 20. Maka di sini yang benar adalah X lebih besar sama dengan 20. Maka probabilitasnya kita tinggal menjumlahkan untuk keberhasilan 20 sampai ke 75. Oke. Tinggal kita ketik sama dengan sum untuk operasi penjumlahan atau sum. Nah, kalian coba di bagian keberhasilan 20 mulai dari ini hingga ke bawah. Tinggal di dragging sampai ke 75. Kan enter. Oke. Wow, hasilnya 1. Mungkin ini adalah akumulasi dari pembulatan, karena memang di sini kalian lihat ya, cenderung sangat kecil, 52 ke sana cenderung sangat kecil, sehingga mungkin ketika dijumlahkan pun juga tidak memberi hasil penjumlahan atau tidak memberi efek yang cukup besar. Nah, kita lihat ketika X sama dengan 0, tinggal kita jawab probabilitas ketika dia tidak ada produk yang dapat dikomersialkan atau X sama dengan 0. Maka jawabannya adalah ini untuk poin kedua. Nah, selanjutnya buat grafik batang hubungan antara variabel acak produk komersil dan probabilitas. Oke, tinggal kita dragging, kita blok data, kemudian kita ke insert. Di sini kita pilih bagian apa yang diminta. Di sini saya minta untuk diagram batang. Nah, ketika diagram batang, kita tinggal bagian kolom. Oke, acak kita pilih ya. Mungkin ini. Oke. Kita pilih terlebih dahulu. Mungkin untuk memasukkan judul kalian harus ingat bahwa grafik atau harus ada judul, harus ada keterangan dan sebagainya. Nah, kita cek ulang apakah ini sudah benar ataukah belum. Oke. Kita klik kanan, bagian select data, kita coba amati. Nah, kita hapus terlebih dahulu.
Tuh di series dulu kita remove. Mohon maaf. Oke, berarti ini di bagian sumbu X adalah keberhasilan. Oke, 0 hingga. Ini hanya untuk mengecek saja apakah datanya sudah masuk dengan benar ataukah belum. Kemudian bagian series kita edit. Nah, ini adalah nilai ini ya, probabilitas. Oke. Kenapa kita menjumpai ada error for information open basic command? Oke. Kita coba dari posisi ini. Oke. Di sini kita ketik probabilitas. Oke. Nah, hasilnya jika kita amati seperti ini ya. Ini adalah menyatakan probabilitas. Kemudian di bagian X adalah keberhasilan atau jumlah produk dapat dikomersialkan. Kalian amati ya. Oke, sebelum itu kita beri judul hubungan antara jumlah atau langsung saja kita bikin judul probabilitas produk yang dapat dikomersialkan. Oke. Misal contoh kenapa grafiknya seperti ini. Nah, kita amati atau bagaimana cara kita membaca grafik ketika jumlah produk dapat dikomersialkan adalah 0 dengan probabilitas yang sangat-sangat kecil mendekati 0, jadi di sini tidak bisa terlihat. Nah, kemudian di sini mulai terlihat di posisi 56. Kita bisa melihatnya. Jadi misal ini ya, 56, 53. Di sini ada 3, sekian pangkat 10 pangkat negatif 5 sangat kecil ke sini. Jadi karena kondisi ini sangat kecil jika dibandingkan dengan probabilitas yang dimiliki oleh jumlah produk 53 hingga ke 75, maka grafiknya di sini tidak terlihat, ya kan? Jadi grafik sesungguhnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita ingin melihat lebih jelas bagaimana kelihatannya distribusi ini, kita bisa pangkas grafik
atau kita bisa memotongnya karena di sini relatif sangat kecil. Coba kita mulai dari 53. Jadi di sini kita ganti format text saja. Nah, di sini interval oke. Kita ganti data, select data. Kemudian di sini kita edit mulai dari 53. Oke, ini ya. 53. Oke. Kemudian datanya di sini kita edit, disesuaikan nilai probabilitasnya mulai dari 53 saja. Hanya untuk membedakan saja, mengetahui saja lebih jelasnya. Oke. Jadi terlihat seperti ini. Untuk lebih jelasnya ya, di sini menyatakan jumlah produk yang dapat dikomersialkan atau keberhasilan, kemudian di sini menyatakan probabilitasnya. Nah, di sini 0,002 dan sebagainya. Maka di sini misal diminta untuk mengetahui bagaimana atau berapa probabilitas ketika jumlah produk tepat 65. Nah, di sini tinggal kita lihat demikian. Ini adalah jawaban daripada tugas evaluasi kalian. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kemudian saya lanjutkan ke materi berikutnya. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk distribusi hipergeometris. Sekali lagi untuk binomial, kalian harus yakinkan terlebih dahulu bahwa binomial hanya ada 2 kategori, keberhasilan, kegagalan, kemudian kejadian yang saling lepas, percobaannya saling bebas, tidak mempengaruhi dari masing-masing percobaan, karena pada setiap satu kali pengambilan percobaan berikutnya akan dikembalikan apa yang telah diambil. Maka di sini dihasilkan probabilitasnya akan selalu sama pada setiap percobaan. Yang paling gampang adalah ketika kalian menjawab suatu pertanyaan hanya ada 2 pilihan, benar atau salah. Nah, di pertanyaan berikutnya probabilitas kalian menjawab benar ataupun salah juga akan sama jika dibandingkan dengan percobaan yang berikut sebelumnya. Itu maksud daripada distribusi binomial. Nah, untuk distribusi hipergeometris di sini sedikit berbeda. Nah, untuk binomial tadi adalah ketika kita melakukan suatu pengujian, kita melakukan suatu pengambilan, namun kemudian kita kembalikan apa yang telah diambil. Nah, untuk distribusi probabilitas hipergeometris sedikit berbeda. Akan kita pelajari berikutnya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan daripada evaluasi yang telah kalian kerjakan. Saya tekankan jika masih ada yang belum paham, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Terima kasih.